Oke, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis order Maxim. Ya, order Maxim itu banyak jenis. Buat teman-teman yang baru daftar, mungkin akan sedikit kaget kok ada order seperti itu. Oke, baik. Order yang pertama adalah order normal. Ya, yang pertama adalah ordernya order normal. Order normal itu seperti apa? Order normal itu Akang buka aplikasi dalam posisi auto maupun dalam posisi manual, order masuk atau order dicocol. Kalau manual diterima sama Akang. Setelah order diterima, dikonfirmasi, harus dikonfirmasi, dipencet konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, kemudian lakukan chatting ataupun lakukan telepon, artinya menghubungi, mengkonfirmasi. Menunya ada di menu tindakan, terus pilih pesan untuk pelanggan. Chattinglah. Selamat siang, selamat sore, assalamualaikum ibu, perkenalkan nama saya Alex, saya dari driver Maxim, siap jemput ibu. Apakah posisinya betul? Sebutin tuh sesuai dengan yang memang dilihat titik jemputnya. Contohnya SMP 1, apakah betul jemputnya di SMP 1? Oh iya betul. Di mananya bu? Di gerbang atau di dalam? Saya di depan. Baik bu, ditunggu ya bu 5 menit. Oke, berarti nggak perlu telepon karena chatting aja udah cukup ya. Terus kemudian di situ ada waktu tiba. Waktu tiba Akang kan udah punya feeling ya, maksudnya punya perkiraan dari sini ke SMP 2 berapa lama. 5 menit. Berikan waktu 5 menit, kirim 5 menit. Jadi supaya konsumen tahu, oh iya 5 menit kemudian driver akan datang, Akang jemput dia. Setelah Akang jemput, dia datang ke tempat itu, nyampe ke gerbang atau nyampe sesuai patokan yang disampaikan, langsung klik sudah tiba. Saat klik sudah tiba, konsumen dapat notifikasi driver Anda sudah tiba. Itulah fungsinya kita klik sudah tiba. Kemudian setelah itu penumpang naik mulai jalan. Ya, mulai jalan. Jalan ke lokasi tujuan. Nyampe lokasi tujuan, selesaikan, nongol nominal, terima uang. Itu order normal. Tipe order 1 adalah tipe order normal. Oke. Sekarang tipe order kedua. Nah, tipe order kedua sama seperti tadi. Ya, order masuk baik manual maupun auto. Kalau manual berarti dicocol, kalau auto order masuk. Klik konfirmasi, klik tindakan, telepon atau WA, telepon atau chatting. Chatting dulu seperti biasa tadi. Setelah di chatting, benar, tambahkan waktu tiba. Meluncur, klik sudah tiba, klik mulai jalan. Kalau yang normal setelah klik mulai jalan kan nyampe lokasi baru selesai kan. Nah ini nggak normal. Di tengah perjalanan tiba-tiba si ibu itu minta belok. Bang, anggaplah tujuan pertama tadi ke mall. Bang maaf nggak jadi ke mall, jadinya saya ke rumah sakit. Soalnya kayaknya saya sakit nih, nggak enak badan, jadi nggak jadi ke mall, belok ke rumah sakit. Apa yang perlu dilakukan? Ikuti apa maunya si konsumen. Beloklah ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit jangan diselesaikan dulu karena tujuannya salah kan. Yang harus dilakukan adalah klik ubah rute. Klik ubah rute, hapus. Nanti kan ada ketahuan tuh dari rumah dia ke rumah sakit. Yang rumah sakit silang atau hapus. Lalu klik tambahkan tujuan. Jadi tujuan yang pertama dihapus, ditambahkan tujuan baru yaitu ke rumah sakit. Jadi yang nongol dari rumah dia ke rumah sakit. Nanti harga akan terkalkulasi. Setelah harga nongol yang terbaru, lalu selesaikan, terima uang. Itu tipe order kedua. Sekarang tipe order yang ketiga. Sama seperti tipe order yang kedua, tapi bukannya berubah. Pak, setelah dari rumah sakit, tolong antarkan saya, setelah dari mall, tolong antarkan saya ke rumah sakit. Berarti dengan kata lain, ubah rute, tambahkan tujuan tanpa perlu menghapus yang rumah sakitnya. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Ya. Nah, sekarang
Yang keempat, ya. Yang keempat adalah belok atau mampir. Jadi di dalam perjalanan si ibu bilang, "Bang, saya mau ke supermarket dulu, boleh Pak enggak?" "Oh boleh." Jadi akhirnya dia belok dulu ke supermarket. Rugi nggak kalau seandainya kita harus nganterin dia, harganya sama, tapi kita nunggu dia setengah jam belanja? Rugi nggak? Kalau dari segi Ya, rugi ya. Cuma kalau pelayan mau nggak mau kan. Nah, kalau di Maxim nggak usah khawatir, nggak bakal rugi. Kenapa? Karena jika konsumen dia mau belok dulu atau mampir-mampir dulu, sampaikan ke konsumen, "Ibu, silakan ibu mampir-mampir, santai aja. Cuma punten ada biaya waktu tunggu." Gitu. Gratisnya 5 menit. Setelah itu berbayar gitu. Sampaikan seperti itu. Pada saat dia turun dan dia pergi ke rumah sakit, dia pergi ke apa? Mampir dulu, akan pencet tindakan, di situ ada waktu tunggu. Pencet waktu tunggu berjalan. Nanti itu argo akan berjalan 500 rupiah per menit. Kalau tidak salah ya. Nggak tahu ada perubahan atau gimana. Tapi yang jelas akan menunggu penumpang karena dia mampir-mampir, nggak apa-apa. Klik waktu tunggu, nanti argo berjalan. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima tujuannya nggak ada. Terima order, loh kok titik jemputnya ada tapi titik tujuannya nggak ada. Error atau enggak? Enggak error. Di Maxim memang ada model seperti itu. Ya. Di Maxim memang ada model seperti itu. Di mana orang order tapi titik tujuannya nggak ada. Kenapa? Karena Maxim mengakomodir bagi masyarakat yang dia mau pergi ke sebuah tempat tapi dia nggak tahu alamatnya apa, nggak tahu titiknya. Jadi dia turun dari kereta api nyampe Cianjur, dari Cianjur dia pingin pergi ke Villa Mutiara, tapi dia nggak tahu Villa Mutiara itu jalan apa, dia nggak tahu, dia nggak tahu Villa Mutiara itu jalan apa, dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah ke Villa Mutiara, dia tahu jalannya belok kiri, tapi dia nggak tahu nama, nggak tahu alamatnya. Dan pada saat diketik di peta Maxim pun nggak muncul Villa Mutiara itu. Maka orang itu akan langsung order. Tujuannya diberitahukan kepada driver. Harga yang muncul adalah harga buka pintu, atau yang muncul adalah harga minimalnya 8.900. Tujuannya ke Villa Puncak. Biasa, seperti biasa, konfirmasi, tindakan, chatting, oke, jalan, nyampe ke ke jemput, mulai sudah tiba, terus penumpang naik, mulai jalan. "Ibu, ini kan tujuannya belum ada, arahkan ya." Arahkan. "Pak lurus, Pak belok, Pak lurus." Nyampe Villa Mutiara di Cipanas, jangan selesaikan dulu apa yang perlu dilakukan. Sama menu yang tadi, ubah rute, tambahkan tujuan, maka harga akan terkalkulasi, akan menyesuaikan, bener nggak? Sama saja seperti yang tipe kedua, yang alamat rumah sakitnya dihapus. Ini juga sama, karena ini belum ada, kan kosong. Jadi nyampe ke Villa Mutiara, nyampe ke lokasi, klik ubah rute, tambahkan tujuan, maka harga akan terkalkulasi. Oke? Itu yang kelima. Ada yang keenam. Yang keenam adalah titik jemputnya nggak ada. Tujuannya ada, titik jemputnya nggak ada. Apa maksudnya? Itu berlaku untuk delivery dan food and shop. Oh sorry, untuk di food and shopnya, tapi ada di menu delivery. Tapi food and shop maksudnya adalah, "Bang, tolong beliin saya bubur ayam. Terserah beli di mana aja. Yang penting nganternya ke rumah saya." Nah, itu yang terjadi di food and shop. "Tolong beliin saya jamu
Kan si konsumen kan nggak tahu beli jamunya di mana ya. Ya. Ya udah langsung aja ke titik antarnya ke rumahnya dia. Beli jamunya di mana terserah. Ya, nanti chatting-chattingan aja. Yang order begitu nggak harus ada restorannya gitu. Udah kerjasama sama Maxim. Betul. Nggak mesti harus ada resto. Ya kan anggaplah berarti kalau seandainya yang ada di resto, yang ada di merchant berarti kan cuma produk-produk yang ada di merchant. Kalau dia tiba-tiba minta tolong minta dibeliin pakan burung cacing tanah, bingung nggak? Emang ada tuh di resto cacing tanah? Kan nggak ada. Tapi karena dia minta tolong cariin, jadi dia langsung terserah dia mau beli di mana. Yang penting ada. Yang penting ada. Nanti kan setting-settingan. Ya. Kalau driver bilang, oh gue tahu di mana, ya udah oke gitu. Tapi kalau saya, ya maaf bu, saya juga bingung mau nyari di mana. Daripada ibu kelamaan, coba ini saya cari driver yang cancel, apa-apa. Ya. Oke. Sekarang tipe order yang ketujuh yang tidak perlu diselesaikan, yaitu order yang miss. Bisa bersifat penumpang tidak dapat dihubungi, bisa bersifat penumpangnya memang penipu, oknum, bisa juga memang drivernya tiba-tiba banyak kempes, atau tiba-tiba mohon maaf ya banyak copot, atau tiba-tiba pas mau naik, kunci motor hilang. Bener ya? Itu tipe ketujuh nih. Artinya itu mistake, miss, ya. Apapun alasannya, mau dari pihak drivernya, mau pihak dari rumah, mau dari penumpangnya, atau mau dari kendaraannya. Yang jelas intinya order itu harus dibatalkan. Bagaimana caranya membatalkan supaya aman kepada driver? Karena pembatalan yang dilakukan driver jika salah maka akan mengurangi tingkat rating. Supaya aman dan tidak disalahkan bagaimana? Ya. Maka caranya adalah pertama, pastikan si konsumen di chatting. Lakukan salam, sapa, dan konfirmasi. Assalamualaikum bu, selamat sore. Nggak dibalas. Halo bu, nggak dibalas. Waktu kan terus berjalan, waktu kedatangan. Perpanjang sampai 10 menit. Ya, 2 kali perpanjang. 5 menit pertama, 5 menit kedua. Sampai lebih dari 10 menit. Kemudian telepon. Jadi di chatting, diperpanjang waktu, ditunggu, ditelepon juga nggak ada respon, maka boleh dibatalkan. 2 kali perpanjang, sudah di chatting, sudah ditelepon, maka klik tindakan, klik batalkan order, terus pilih order dibuat dengan salah, kasih keterangan di bawahnya. Penumpang tidak dapat dihubungi, penumpang tidak merespon, maka boleh dibatalkan. Itu namanya order aman, itu cancel aman. Jadi yang ketujuh itu bukan order yang diselesaikan, tapi order yang memang harus dibatalkan apapun alasannya. Ya, nah itu 7, totalnya 7, 6 order yang harus diselesaikan dan 1 order yang memang harus dibatalkan. Ya syukur-syukur si penumpang yang batalkan. Cuma kan kadang-kadang penumpang ya gitu deh, ya. Kadang-kadang ya udah abang yang nggak mau, ya udah cuekin handphone, cuekin aja gitu. Sedangkan si driver kan nungguin kan nggak bisa dapat order baru, keikat kan. Sering sih dengar kayak gitu. Ya. Jadi kalau pernah ngedengar ada driver yang marah-marah gara-gara penumpangnya mampir-mampir, lama nunggu, nggak usah khawatir, di Maxim dibayar, ya. Jadi driver di Maxim, contoh kan ada 2 waktu tunggu itu. Yang pertama klik sudah tiba, tapi si penumpang kagak keluar-keluar tuh dari rumah. Akang udah nungguin depan rumah dia. Nah itu ada gratisnya 5 menit. Setelah 5 menit dia berbayar. Kan ada orang yang tiba-tiba mesen, pas mesen contohnya lagi make upan dulu, bentar bang, lagi nyuapin anak dulu. Kan abangnya kan udah datang. Nah si abang punya kewajiban toleransi 5 menit. Si penumpang itu punya yang namanya gratis menunggunya 5 menit. Lewat dari 5 menit dia harus kena biaya pembayaran. Dan nanti akan dikalkulasi melalui harga.
Kalau harganya 89, 8.900, terus ternyata waktu tunggu, waktu lagi setelah tiba itu di rumah nggak keluar-keluar atau ngapain dulu, bang sebentar ya, sebentar sistem tetap berjalan, ya, karena kan udah klik tiba. Makanya pastikan klik tiba tuh bener-bener di titik yang memang sudah disepakati gitu ya. Terus ada kalau di tempat lain mungkin tujuannya ke mall tapi ternyata belok ke rumah sakit, mau nggak mau si driver harus balik ke mall kan untuk menyelesaikan. Kalau di Maxim nggak usah, ubah rute, hapus aja yang tujuan mallnya, gantikan sama yang di rumah sakit, ya. Nah itu pengetahuan dasar. Jadi jangan kaget karena banyak banget senior driver, apalagi driver yang katanya udah lama dari tempat lain masuk ke Cianjur, terus katanya udah senior tapi masih teriak-teriak, tujuannya nggak ada katanya. Ini error aplikasi gitu. Yang error kepalamu gitu kan. Udah ngaku senior tapi nggak bisa mempelajari. Nah, sebenarnya materi ini ada di aplikasi. Ini materinya ada di aplikasi. Ada di menu dukungan, ada di pendidikan pelatihan menjalankan order kalau ya. Di dukungan menu yang paling atas. Masalah rating. Ya. Sekarang kita baru itu masalah order ya. Sekarang masalah rating. Masalah order masuknya ke siapa, apakah itu dikendalikan oleh seseorang atau oleh sistem. Order itu dikendalikan oleh sistem melalui parameter-parameter yang sudah diatur di dalam program. Yang pertama yang menentukan adalah status A. Apakah status driver itu normal atau sedang kena hukuman, alias sedang memiliki parameter negatif, kena violation atau kena pelanggaran. Oke, apakah statusnya prioritas? Ya, jadi ada dua jenis driver non prioritas dan driver prioritas. Dan dua-duanya dipengaruhi apakah sedang normal, apakah sedang tidak normal. Yang prioritas itu adalah yang sudah memiliki atribut helm dan jaket, menggunakan atribut helm dan jaket resmi dari kantor atau dari Shopee-nya Maxim Indonesia. Itu mendapatkan hak prioritas. Kalau seandainya non prioritas berarti belum membeli atribut resmi. Nah, tapi dua-duanya dipengaruhi status normal dan tidak normal. Prioritas juga kalau dia sedang terkena hukuman, ya nggak normal juga, berat juga akunnya gitu kan, ya. Gitu. Nah, apa sih yang membuat orang kena pelanggaran? Pertama yaitu order masuk secara otomatis tapi dicuekin lewat, langsung tenglong kena silang merah. Anda melakukan pembatalan otomatis, penerimaan otomatis, maka ada pembatalan otomatis. Pertanyaannya adalah antara auto, kan ada status auto ya, auto hijau ada auto dicoret merah. Antara auto dengan tidak auto aja hanya berlaku di radius 1,5 kilometer. Maksudnya adalah gini. Ini adalah radius 1,5 kilometer. Order muncul di sini nih, ting, order. Ini order. Maka order ini akan mencari di radius 1,5 kilometernya dia apakah ada driver yang auto atau tidak. Kalau ada, maka order ini akan masuk ke driver terdekat. Driver terdekat, status prioritas, rating paling tinggi. 3 parameter ini. Prioritas, rating tinggi, jarak paling dekat. Ini sempurna. Bagaimana kalau nggak sempurna? Sistem akan membaca mana yang paling tinggi nilainya. Satu driver ini order muncul di sini, ini order muncul di sini. Di sini ada 2 driver nih, A. Jaraknya sama, sama-sama prioritas. Sama-sama prioritas, sama-sama ratingnya juga sama. Ratingnya 0,99 contohnya. Berarti kan sama-sama prioritas, sama-sama rating 0,99 atau 99%. Tapi kan yang namanya GPS kan nggak bakal sama banget. Nah, pasti ada yang di belakang, ada yang di depan ya. Maka yang
paling dekat yang akan keambil. Ada order di jarak, ada prioritas dan non prioritas. Jaraknya sama, tapi yang satu prioritasnya sedang terkena hukuman. Ya. Berarti kalau sedang terkena hukuman, udah kena hukuman, sedang sakit, order akunnya sedang sakit. Yang kedua, rating pasti turun. Kalah nggak sama driver baru yang bukan prioritas? Kalah. Bukan prioritas, deket. Rating normal. Dapat. Makanya prioritas sangat menjaga yang namanya ratingnya dia. Untuk menghindari rating buruk, gampang sebenarnya. Kalau auto, jangan sampai ada order yang lewat. Kalau dapat penumpang, maka pastikan penumpang dilayani dengan baik supaya dapat jempol. Jempolnya 2 kali, dapat jempol. Terus menjemput tepat waktu. Jangan diestimasi 5 menit penjemputan, tapi totalnya sampai 10 menit. Ya, kalau penumpang terlambat datang dikenakan cas, ya. Kalau driver terlambat datang dikenakan rating nggak bagus lah. Gitu. Makanya menjemput harus tepat waktu. Kalau memang dari awal kita estimasi 7 menit, lebih baik dari awal ngomong estimasi 7 menit, 5 menit gitu. Tapi jangan juga, nggak apa-apa deh kasih waktu 10 menit. Penumpang membatalkan yang ada. Pengemudi Anda akan datang 10 menit. Wah, kelamaan, hapus, padahal sebenarnya dekat. Nah, ini nggak boleh juga mainin seperti itu. Ini sendiri. Ya, selebihnya nanti akan paham sejalan dengan perjalanan. Driver baru daftar punya kesempatan untuk maksudnya ya untuk belajar 30 order pertama. Ya, 30 order pertama. Karena driver baru kan belum keluar rating. Modalnya hanya modal prioritas kalau dia beli atribut, sama modalnya modal deket. Kalau di kalangan ngaji itu nyari riwayat. Ya. Jadi order jangan diem aja, akun jangan diem aja, harus kenalin dulu lah sambil observasi jalanan, keliling sana keliling situ, termuter lah. Tapi jangan ngarep dapat order dulu, karena apa, yang dikelilingin itu kan ada senior di situ. Kenalan dulu. Rumah di mana? Di Sarongge. Di Saronggeng. Ya, Sarongge. Sarongge mana? Pasir Ayam. Oke. Aku di dia mana enak. Kang Denny Ada kan ini. makam Mau sini. Nah, Akang, yang harus dilakukan sebagai driver baru adalah lakukan promosi di lingkungan rumah. Bener nggak? Dari rumah buka handphone dapat order di kota, atau dari rumah buka aplikasi dapat order dari tetangga. Enakan mana? Betul. Jadi berangkat ke kota itu ada yang bayarin, ya kan? Caranya bagaimana? Caranya adalah sebar brosur di lingkungan. Bu, Maxim, silakan di-download, dapat bonus 100.000. Lagi ada program, lagi ada kode promo. Terus kasih tahu ke tetangga tuh. 100 rumah ke kanan, 100 rumah ke kiri, 100 rumah ke depan, 100 rumah ke belakang. Itu harus tahu. Terus kalau ada tetangga yang buka warung, bantuin daftar ke Maxim, di Maxim Merchant, di Maxim Food-nya gitu. Food and Goods-nya gitu. Daftarin, diajarin cara mendaftarkan. Bantuin tetangga, kan enak. Tetangga yang laku, Akang yang enak. Kenapa? Tetangga laku ngordernya kan pasti dapatnya ke Akang. Terdekat dengan resto. Lagi santai di rumah, tunggu. Ada nih daily food. Ada food nih. Tetangga. Kalau ke tetangga bisa ngutang ya? Lu dapat setoran nih, udah bikinin dulu aja dua mangkok mah. Pesen aja 2 mangkok. Oh yaudah gitu kan. Ya kan? Enak kan tetangga? Coba kalau sama warung yang nggak dikenal. Oh nggak bisa, ini total belanjaan 80.000 ya harus nalangin 80.000, garu kepala kan.
Mana order pertama, dapatnya put lagi, kan itu. Tapi kalau tetangga kan enak. Ntar, ya udah nanti aja. Ya ntar pulang kerja, bayar ya. Ya udah, terima duit dari konsumen. Nah enaknya di foodnya Maxim adalah merchant nggak kena biaya komisi. Jadi kalau harga martabak datang langsung harganya 15.000, maka di Maxim juga dijualnya 15.000, nggak perlu dinaikin. Oke? Itu penjelasannya. Jadi buat teman-teman, ini sekaligus saya rekam, saya sedang menjelaskan ke pengemudi baru, sekaligus saya rekam supaya ini menjadi pembelajaran dasar. Selebihnya trik and tipsnya berjalan sambil silaturahmi di kantor. Bagaimana kalau terkena PTO, udah dikasih tahu jangan sampai kena PTO. Tapi kalau udah kena PTO bagaimana? Bagaimana menyembuhkan akun yang sakit? Ya, akun bisa sakit juga, ya, karena dia ini ya dia melewatkan makanan. Jadi waktunya makan siang dikasih order lewat, gitu. Akhirnya sakit ya, karena kurang makan. Kalau akunnya kurang makan, maka bisa jadi si drivernya juga kurang makan. Ya, nah ini seperti ini. Ini yang barunya. Ini senior nih, ini setengah senior. Ya, setengah baru sakit. Nah, ini senior Kang Haji. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya dengan Alek, admin dari Maxim Cianjur, menginformasikan. Assalamualaikum.